Halo adik-adik, halo papa mama. Kembali lagi kita beribadah bersama dengan keluarga di rumah ya. Kenapa sih kita masih saja beribadah di rumah, tidak di ruang ibadah anak seperti biasanya? Adik-adik dan papa mama pasti mengikuti perkembangan berita bahwa ada banyak orang sakit karena disebabkan oleh virus corona. Yang kita lakukan hari ini dengan beribadah di rumah saja dalam rangka kita sedang menghentikan persebaran virus corona. Kita sedang menjaga kesehatan diri dan kesehatan orang-orang yang kita sayangi. Kita beribadah bersama dengan keluarga juga sebagai sarana mempererat cinta kasih dan persekutuan di dalam keluarga. Dan papa mama bisa membimbing anak-anaknya untuk mengikuti ibadah dengan mengikuti peribadahan di video atau YouTube channel ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar? Kita hari ini akan memulai ibadah Minggu 29 Maret 2020. Ya, kita tadi sudah menyalakan lilin ibadah. Saatnya kita menyanyikan pujian Mari Kawan-kawan Nyanyi Gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya, maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan yang selalu menjaga dalam tidur semalam. Dan pagi ini kami boleh berkumpul untuk beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sertai ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan baik. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, kita lanjut dengan memuji Tuhan. Lagunya adalah Hidup Tanpa Yesus Seperti Donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang di dalam hatiku. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang di dalam hatiku. Ya,
Saatnya kita memadamkan api Prapaskah yang kelima. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, kepada siapakah ku gentar? Ya Allah, Engkaulah sumber kekuatan. Dalam derita dan duka, Engkau selalu beserta. Ya Kristus, Engkaulah sumber pengharapan. Yang membangkitkan dan memberikan kekuatan pada kehidupan. Ya Roh Kudus, Engkaulah sumber sukacita. Yang menghapus air mata kesedihan menjadi penghiburan. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita menyanyikan lagu Aku Suka Menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ya, sekarang kita saatnya membuka Alkitab dari Mazmur 130. Ya. Ayo adik-adik, kita membuka Alkitab, kita ambil, kita buka bersama dari Mazmur 130
ayat 1 sampai 8. Kita akan membaca bergantian, yang menjorok ke dalam nanti adik-adik yang baca ya. Ya. Mazmur 130. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? tetapi padamu ada pengampunan, Supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, mama papa, apa kabar? Nah, pagi ini Mbak Puji mau bertanya nih. Siapa ya anaknya Bapak Ishak dan Ibu Ribka? 2 orang anaknya, anak kembar. Ya betul, anak pertama namanya Esau. Yang kedua Yakub. Esau itu dia suka berburu, badannya berbulu. Sedangkan Yakub kulitnya licin sekali. Dia itu suka tinggal di tenda. Suatu hari Yakub yang sudah lama sekali pergi meninggalkan rumahnya. Yakub tuh kangen sekali sama orang tuanya, kangen sama kakaknya, karena dia tinggal di negeri yang jauh, di rumah Bapak Laban. Aduh, aku kangen nih sama kakakku, aku mau ke sana ah. Lalu dia menyiapkan segala sesuatunya. Dia bawa ternak, pelayan-pelayannya, lalu 2 istrinya, Ibu Lea dan Ribka, siapa ya? Oh Rahel, iya Rahel dan 12 anaknya. Mereka pergi menuju rumah Esau. Dalam perjalanan, tiba-tiba Yakub dia bilang kepada keluarganya, kalian tinggal di sini ya. Kalian aku taruh di sini dulu. Aku mau menyeberangi sungai. Aku mau berdoa dulu. Kalian tetap di sini ya. Lalu kedua istrinya katakan, iya, aku mau menunggu kamu. Jadi jemputnya kapan? Besok aku jemput. Setelah itu Yakub pergi, lalu dia berdoa. Allah, penguasa alam semesta ini, aku kangen dengan kakakku Esau. Tapi aku takut karena dulu aku pernah memaksa Esau menukar ke
kesulungannya dengan semangkuk sup kacang merah. Karena waktu itu dia minta. Sebelum aku berikan sup itu, aku bilang, kalau mau sup ini, kamu harus memberikan hak sulung itu untuk aku. Dan Esau memberinya. Tak lama kemudian, aku juga menipu. Aku membohongi ayahku. Aku pura-pura menjadi Esau. Karena aku ingin berkat kesulungannya. Bapakku Ishak sudah tidak bisa melihat lagi. Jadi ketika dia meraba kedua tanganku yang sudah aku tutupi dengan bulu-bulu kambing, bapakku mengira aku Esau karena kulitku penuh bulu. Lalu dia memberkati aku. Berkat kesulungan itu diberikan semua untuk aku. Setelah Bapak memberikan berkat itu, Esau baru datang dan dia sangat marah karena dia tahu berkat itu yang seharusnya untuk Esau diberikan pada aku. Esau marah. Oh Allahku, tolong aku. Aku takut. Aku takut dia marah padaku. Aku takut dia masih dendam padaku. Biar Allah yang melembutkan hatinya supaya dia memaafkan aku. Kaulah Allah yang menciptakan aku dan Esau. Setelah Yakub berdoa, lalu Yakub kembali menjemput istrinya dan anak-anak, pelayan dan dombanya. Lalu Yakub membuat barisan pertama yang berjalan itu para pelayannya. Bersama sebagian ternaknya kambing domba. Lalu Yakub berjalan di tengah. Di belakangnya kedua istri dan anak-anaknya dan beberapa pelayan yang lain. Ketika mereka berjalan pelan-pelan, tidak terasa Yakub melihat Esau dari kejauhan. Pelan-pelan Yakub kembali melanjutkan perjalanannya. Ketika sudah hampir dekat, Yakub lalu berjalan pelan-pelan. Setelah dekat, Yakub menyembah Esau sampai mencium tanah. Sebanyak 7 kali. Itu sebagai tanda bahwa dia menghormati Esau sebagai kakaknya. Melihat hal itu Esau kaget. Tapi dia senang sekali. Karena adiknya sudah kembali. Lalu Esau berlari. Dia hampiri Yakub, dipeluknya. Oh Yakub adikku, kamu sudah kembali, aku senang sekali. Kak Esau, maafkan aku sudah tidak apa-apa Yakub, tidak apa-apa.
Yang penting sekarang aku memaafkan kamu. Kan kamu adikku. Jadi tak apa-apalah. Itu kan dulu. Sekarang kita jadi tetap bersaudara. Karena aku sangat sayang sama kamu. Aku memaafkan kamu. Terima kasih Kak Esau, terima kasih kakak sudah memaafkan aku. Aku senang sekali. Nah, adik-adik, papa mama semua. Hari ini kita belajar memaafkan. Apa? Iya, memaafkan. Kalau di rumah mungkin kakaknya suka ngeledekin adiknya. Atau diam-diam nih, iseng nih, mainannya diumpetin. Atau mungkin di sekolah ada temennya yang kadang iseng atau suka meledek. Terus aku pukul kamu, aku balas lo. Boleh nggak ya begitu? Tidak boleh, ya betul, nggak boleh. Karena kita harus saling memaafkan. Seperti Esau dan Yakub mau memaafkan. Karena kalau kita memaafkan, itu artinya kita ini hidup di dalam Kristus. Kan Tuhan Yesus nggak pernah ngajarin musuh-musuhan, ya nggak mama papa. Kan Tuhan Yesus juga nggak pernah ngajarin balas dendam. Kalau teman pukul kita balas pukul lagi. Ya Pak Ma ya, nggak pernah begitu kan ya? Tidak boleh. Boleh nggak? Tidak boleh. Jadi kalau umpamanya dikasih tahu sama mama nih, habis makan cuci piring ya, pasti suruh-suruh. Sebel aku sama mama. Pokoknya aku gak mau nolongin mama lagi. Terus kita kesel, jadi marah sama mama. Tadi Yakub marah-marah gak sama kakaknya? Atau Esau marah-marah gak sama adiknya? Enggak kan? Tidak. Ya, jadi harus saling memaafkan. Karena Tuhan Yesus lebih dulu loh memaafkan kita. Jadi setiap hari dimanapun kita berada, kalau di sekolah ada teman yang jahil, di rumah, di jalanan, di mana aja ada orang-orang yang kadang membuat kita kesel, membuat kita pengen marah, kita harus tetap memaafkan, gak boleh membalas. Ya adik-adik, mama papa, kalau gitu kita berdoa yuk. Biar Roh Kudus menolong kita untuk saling memaafkan. Yuk, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih firman-Mu mengajarkan kami untuk memaafkan. Tolong kami Roh Kudus agar kami mau memaafkan siapapun yang pernah menyakiti kami, agar kami tidak marah dan tidak dendam. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, selamat hari Minggu, selamat memaafkan. Sampai kita beribadah kembali di minggu yang akan datang. Nah, demikian cerita kita hari ini. Mari kita sambut firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan lagu Kerendahan Hati. Saat orang menunjuk aku salah, ku tak marah. Say thank you, minta maaf. Orang memuji aku hebat, ku tak sombong, tetap menjaga sikap. Bertemu teman ucap salam, beri senyum dan menyapa.
minta saran, pertolongan ku terima. Ku belajar rendah hati, oh teman. Ya, yuk kita baca bersama-sama pesan hari ini. Ayo Mbak Lisa. Yuk, 1, 2, 3. Aku percaya Tuhan mengampuni semua kesalahanku. Sekali lagi boleh? Boleh. Yuk, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Aku percaya Tuhan mengampuni semua kesalahanku. Nah, sekarang mari kita bersama-sama lipat tangan, tundukkan kepala, kita akan berdoa Bapa kami. Ya Mbak Lisa? Yuk. Nah, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, mari kita bersama-sama mengaku iman percaya kita. Tangan kita letakkan di dada. Ya, kita akan bersama-sama memujikannya. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Yuk adik-adik, mari kita mengantarkan persembahan yang diberikan oleh Mama dan Papa, tapi ditaruh di amplop dulu. Nanti kalau misalnya sudah pulih kembali, nanti kita akan naruhnya Memberikan persembahannya
di gereja ya, di dalam kotak yang sudah disediakan, ya kan? Ya, itu ya, jangan lupa ya. Mari kita menyanyikan sambil menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik dan papa mama, mari kita satukan hati, kita berdoa syafaat. Mari kita lipatkan tangan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang ada di surga, terima kasih untuk perlindungan dan berkat-Mu sepanjang minggu yang telah kami jalani. Terima kasih Tuhan untuk memberkati ketika kami bermain, belajar, dan pada saat kami beristirahat. Ampunilah kesalahan yang sudah kami perbuat, yang membuat Engkau dan orang tua kami sedih. Ajarlah kami menjadi anak-Mu yang melakukan hal-hal yang baik dan benar, seperti yang diajarkan oleh orang tua kami, kakak-kakak kami pelayan di dalam ibadah anak di gereja kami ini. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami telah belajar untuk percaya bahwa Tuhan mengampuni kesalahan semua orang. Dan kami berdoa bagi para pendeta dan anggota majelis yang ada di gereja kami ini. Berkatilah orang tua kami dan semua pelayan ibadah anak di gereja yang telah menolong kami untuk kami mengenal Tuhan dan hidup beriman. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk presiden dan para menterinya agar dapat memimpin Indonesia ini menjadi lebih maju, damai sejahtera, serta menjadi orang-orang juga yang taat dan takut kepada Tuhan. Bagi teman-teman kami yang tidak datang atau yang mungkin saat ini tidak mengikuti ibadah ini, Tuhan kiranya juga memberkati. Dan kami berdoa juga bagi teman-teman kami yang sakit ya Tuhan. Tuhan memberikan kesembuhan. Yang sedang bepergian juga Tuhan lindungi. Bila dia malas, Tuhan juga memberkati agar rajin beribadah kembali ya Tuhan. Saat ini kami khusus berdoa untuk wabah corona COVID-19 yang melanda dunia. Tuhan kiranya sertai kami ya Tuhan. Semua untuk tetap kami sehat, untuk para dokter, para medis, dan seluruh orang yang berupaya untuk menjaga kesehatan bagi kami. Kiranya juga Tuhan tolong ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau juga telah memberkati melalui obat-obatan yang telah diberikan ya Bapak. Tuhan lindungi bangsa negara kami ini ya Tuhan. Pada saat ini kami juga mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kami atas berkat dan rezeki yang Engkau limpahkan kepada kami, keluarga kami ya Tuhan.
yang kami titipkan juga kepada orang papa kami yang nantinya akan diserahkan ke gereja. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar dapat digunakan dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan di gereja kami. Tuhan berkati juga mereka yang mengelola persembahan ini. Tuhan berikan hikmat agar persembahan dapat digunakan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, berkatilah kami di minggu yang akan datang saat kami bermain, kami belajar, ataupun kami sedang beristirahat. Berkatilah orang tua yang mengasihi kami dan mengasihi juga guru-guru kami yang saat ini kami juga masih ada yang libur. Kiranya juga Tuhan memberikan kami juga untuk kami dapat mengikuti belajar di rumah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita menerima pengutusan, mari kita menyanyikan lagu Dengar Panggilan Tuhan sambil bangkit berdiri. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkan karyamu bagi manusia. Adik-adik dan papa mama yang ada di rumah, sekarang kita semua diutus untuk menjadi saksi dan mengasihi sesama. Tuhan selalu mengasihi dan mengampuni kesalahan kita, oleh karena itu ampunilah kesalahan sesama kita. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Ya, saatnya kita akan memadamkan lilin ibadah kita. Gambarmu
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita mendengarkan pengumuman nih Kalisa. Apaan Banti? Ini kita mau melihat lagi, mengingatkan kembali tentang virus corona. Ya? Yuk. Iya, yuk kita lihat yuk. Ya. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Yiha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. 3. Pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu memang sakit. Hindari tempat ramai, bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya. Ya, sehat selalu ya adik-adik, jaga kesehatan. Ya kali saya? Iya, benar. Iya, supaya nanti kita bisa beribadah lagi di gereja. Betul Banti. Iya, tapi ini ada tambahan nih, pengumuman. Oleh karena bencana global yang disebabkan virus COVID-19 ini belum tahu berakhirnya kapan, mudah-mudahan segera berakhir, kita akan beribadah diumumkan lebih lanjut ya. Tapi untuk papa mama mohon mengajak adik-adik kita semua beribadah, menyaksikan panduan ibadah melalui YouTube channel GKJ Jakarta. Ya kali saya. Oke, kalau gitu kita pamit dulu ya. Boleh? Yuk, oke. Ya, sampai jumpa ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.